إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam kajian As-Sirah An-Nabawiyah yang kita nukil dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun. Dan kita melanjutkan pada pertemuan yang lalu tentang isabatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam min sihri Yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid ibnul A'sam. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa sihir yang terkena atau yang mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hak berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Maka ahlu sunnah menetapkan Nabi terkena sihir. Berbeda dengan ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Mereka tidak menetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Disebabkan karena mereka menganggap kalau Nabi terkena sihir berarti nanti akan ada cacat dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi, dari ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi, karena Nabinya terkena sihir. Maka mustahil. Sedangkan Nabi itu dijaga. Nggak mungkin Nabi itu salah menyampaikan ayat, salah menyampaikan wahyu. Maka kalau Nabi kena sihir, berarti nanti Nabi keliru menyampaikan wahyu. Maka ini nggak mungkin, kata mereka. Maka dibantah oleh para ulama bahwa sihir yang mengenai Nabi SAW itu seperti apa? Seperti penyakit pada umumnya. Bahwa para Nabi dan Rasul bisa nggak sakit, menderita sakit? Bisa. Jadi sihir yang mengenai Nabi itu hanya secara dohirnya saja, alias fisiknya Nabi saja. Tidak sampai mengganggu akidahnya Nabi, sampai mengganggu wahyu yang disampaikan oleh Nabi, alias tidak mengganggu ruhani Nabi SAW. Tapi yang terkena sihir adalah fisiknya Nabi, jasadnya Nabi, sebagaimana Nabi sakit. Dan kita ulangi sedikit. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa Nabi SAW ketika pulang dari Hudaybiyah, tepatnya di bulan Dzulhijjah dan masuk bulan Muharram, maka datanglah para pemimpin-pemimpin Yahudi, ya para tokoh-tokoh Yahudi yang masih tinggal di kota Madinah. Namun mereka ini masih tinggal di Madinah karena mereka ini menampakkan keislaman dan menyembunyikan keyahudiannya, alias apa? Munafik. Mereka mendatangi seorang yang bernama Labid ibnul A'sam. Ada khilaf di antara para ulama, Labid ini apa memang asli Yahudi atau dia ini orang Arab yang kemudian dianggap bagian dari Yahudi karena bersekongkol dengan Yahudi dalam menyihir Nabi SAW.
Tapi para ahli sejarah mengatakan dia ini Labid ibnul A'sam itu dari Bani Zuraik. Ya, bukan dari kalangan Bani Israel, alias bukan berdarah Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi ketika datang kepada mereka, ketika datang kepada Labid, orang Yahudi ini tahu bahwa Labid ini seorang tukang sihir yang sangat handal, terkenal. Maka mereka berkata kepada Labid, faqalu ya Abal A'sam, wahai Labid ibnul A'sam, anta asharu minna, sungguh engkau itu lebih pandai tentang ilmu sihir daripada kita. Waqad saharana Muhammadun fasahara minnar rijala wan nisa falam nasna syai'an. Sungguh, kata orang-orang Yahudi ini, sungguh Muhammad telah menyihir kita. Nah, ini tuduhan yang sering dilontarkan kepada para nabi, bahwa mereka dituduh sebagai sahir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min nabiyyin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, tidaklah seorang nabi datang kepada kaumnya kecuali kaumnya menuduh nabi tersebut sebagai sahir atau majnun, orang gila. Maka orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad itu telah menyihir kita. Muhammad telah menyihir orang-orang laki di antara kita dan wanita-wanita di antara kita. Falam nasna syai'an, dan kami nggak bisa membalas, tidak bisa berbuat apa-apa. Wa anta tara atharahu fina wa khilafahu dinana. Kata dia, dan engkau melihat bagaimana pengaruhnya sihir Muhammad itu bagi kita. Bagaimana Yahudi sekarang jika dibandingkan dulu sebelum Muhammad datang, itu dampak dari sihirnya Muhammad. Dan kau melihat bagaimana kebencian, penentangan Muhammad terhadap agama kita. Wa man qatala minna wa ajla. Betapa banyak orang-orang yang telah dibunuh oleh Muhammad dan telah diusir oleh Muhammad. Wa nahnu naj'alu laka ala dzalika ju'lan ala an tasharahu lana sihran yanka'uhu. Kata dia, dan kami akan memberikan kepadamu upah. Ya, kami akan memberikan kepadamu upah dan kata mereka, kami akan memberikan kepadamu upah sebagai imbalan atas sihir yang kau berikan kepada Muhammad itu. Kalau kau bisa menyihir Muhammad, kami sudah siapkan bayarannya. Dan ini kata orang-orang Yahudi. Kemudian ta'athurur Rasuli sallallahu alaihi wasallam bi sihri Labid. Bagaimana pengaruh sihirnya Labid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah kita sampaikan, ini sihir apa? Sihir ada dua jenis kemarin. Sihir apa dan sihir apa? Ya, sihir kena jasmani. Kemarin ada kita sampaikan tentang sihir. Sihir itu ada dua jenis. Sihir hakiki dan satunya takhyili, khoyal. Ya, ini termasuk jenis sihir yang hakiki. Karena ada athar, ada pengaruh, ada dampak kepada orang yang terkena sihir itu. Tapi dampaknya hanya sebatas zahir fisik, tidak sampai batin. Fa'amada Labid ibnul A'sam ila mushtin wa musyatatin fa'aqada fihi aqdan. Labid ibnul A'sam sengaja mengambil sisir. Ya, mushtin, sisir, kemudian dia merontokkan rambut dari sisir tersebut. Fa'aqada fihi aqdan. Kemudian dia membuat ikatan dari rambut-rambut yang diambil dari sisir tadi. Wa tafala fihi taflan. Kemudian dia meludah di ikatan rambut itu. Wa ja'alahu fi jubbi tal'i nakhlatin dzakarin. Ya, kemudian dia meletakkan rambut yang sudah diludahi tadi ke dalam kurma jantan. Ya, ada kayak tandan kurma itu. Ya, itu dimasukkan ke situ.
Enggak tahu ini cara-cara sihirnya. Tsumman tahabihi hatta ja'alahu tahta ra'ufatil bi'ri. Sampai pada akhirnya dia membawa rambut yang sudah dimasukkan ke dalam tandan kurma tadi, kemudian diletakkan di bawah batu di dasar sumur. Ya, diletakkan di bawah batu di dasar sumur. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran angkarahu hatta yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa la yaf'aluhu. Maka sejak saat Labid melakukan sihirnya ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam terdampak dari sihir tersebut, di mana beliau merasa seolah-olah melakukan sesuatu tapi beliau tidak melakukan apa-apa. Ya, seakan-akan beliau berbuat sesuatu padahal beliau tidak melakukan apapun. Wa hatta kana yara annahu ya'tin nisaa wa la ya'tihinna. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasakan seolah-olah beliau ini sudah menggauli istrinya, mendatangi istrinya, padahal beliau nggak melakukan apa-apa kepada istrinya. Ini dampak dari sihirnya Labid tadi. Wa hadza ashaddu ma yakunu minas sihir. Ya, maka ini termasuk jenis sihir yang berat. Ini jenis sihir yang dahsyat. Wa marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradan syadidan. Kemudian di antara dampaknya juga, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit dengan sakit yang sangat luar biasa. Wa ukhida anin nisa'i, dan beliau itu terhalang dari mendatangi istrinya. Wa anit ta'ami wasyarab, beliau terhalangi dari makan dan minum. Falabitha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittata ashhurin. Kondisi ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Hatta dallahullahu ta'ala alaihi, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sumber sihir itu. Ada hikmahnya. Allah bisa nggak sejak awal Nabi kena sihir, Allah memberitahukannya, bisa apa enggak? Bisa. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Kenapa kok sampai 6 bulan Nabi sakit dibiarkan sama Allah? Kok gak ket awal didudui sampai Allah? Sebagian orang mungkin bertanya demikian. Ya, sama seperti Nabi ketika dulu ditanya oleh orang-orang Quraisy tentang 3 pertanyaan yang mereka dapatkan. 3 pertanyaan ini dari orang-orang Yahudi untuk ngetes benar nggak dia ini seorang nabi utusan Allah. Ditanya tentang bagaimana kisah pemuda Ashabul Kahfi. Nabi ditanya tentang bagaimana kisah Dzulqarnain. Nabi ditanya tentang apa itu ruh. Namun Nabi SAW tidak menjawab dan menjanjikannya besok. Ternyata besok juga nggak kunjung turun wahyu. Sampai 2 hari, 3 hari. Ya, sebagian riwayat menyebutkan sampai 15 hari. Baru kemudian turun surat Al-Kahfi dan juga ayat di dalam surat Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kenapa kok sampai 15 hari? Kenapa kok nggak langsung Allah menurunkan jawabannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Padahal saat itu butuh loh jawabannya Nabi itu. Iya. Karena ketika itu orang-orang Quraisy melihat Nabi nggak bisa menjawab, maka mereka gembira. Tuh kan terbukti Muhammad ini bukan Nabi memang. Ditanya 3 hal tadi sampai sekarang 15 hari nggak bisa jawab. Nah, maka perlu Nabi jawabannya, tapi nggak kunjung turun. Nah, di situ ada hikmah. Apa hikmahnya? Iya, untuk memberitahukan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali dengan wahyu, dengan ilmu. Nabi nggak asal. Ya, kalau kita yang di posisinya Nabi mungkin asal ya. Timbangnya isin kan? Jawab ngawur aja wis, cek ketok. Nabi nggak ada ilmu, nggak turun ilmu kepada beliau, maka beliau nggak menjawab. Kemudian juga menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah beritahukan. Kemudian yang ketiga, untuk menegur Nabi SAW
karena Nabi menjanjikan jawabannya tanpa menyebutkan apa? Insya Allah. Ya, turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah engkau mengatakan aku akan berbuat begini dan begini esok kecuali insya Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sama, di dalam kisah ini juga ada hikmah. Ya, di antara hikmahnya untuk menunjukkan Nabi SAW itu manusia biasa. Sebagaimana manusia pada umumnya yang juga bisa sakit. Ya, karena ini sihirnya ini berupa sakit. Ya, Nabi itu bukan Rabbul Alamin yang tidak memiliki sifat sakit. Kalau Allah iya, Allah nggak sakit. Tapi Nabi manusia biasa, Nabi sakit. Sehingga nggak boleh seseorang menaikkan derajat Nabi setara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi ternyata sakit. Kemudian yang kedua, untuk menegaskan bahwasanya sihir itu hak, sihir itu nyata, sihir itu ada. Ya, di antara dalilnya kemarin kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari sihir. Ya, apa dalilnya? Tak mungkin antum nggak hafal. Iya, al-falak sing ndi? Tahu al-falak iki. Ya ndak tahu sih, maksudnya ono. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan, kejahatan naffatsat. Ya, wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan sihirnya pada buhul-buhul, pada tali-tali, ikatan-ikatan tali. Ya, maka nggak mungkin kita diperintahkan untuk berlindung dari sihir kalau ternyata sihir itu nggak ada. Ya, maka itu menunjukkan sihir itu hak. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah, hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin indi ya Allah. Sampai pada suatu malam, ya, Nabi SAW itu ada di sampingku, kata Aisyah. Pada suatu malam, di saat Nabi kena sihir itu, Nabi ada di sampingku. Nabi SAW kemudian berdoa. Nah, ini menunjukkan nabinya masih waras. Ya kan? Nabinya ini masih waras. Buktinya Nabi SAW masih bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma da'a. Kemudian beliau berdoa lagi, kemudian beliau berdoa lagi. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, asy'arti annallaha aftani fima istafait mimma istaftaituhu fi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, apakah kau merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban atas apa yang aku tanyakan kepadanya?" Jadi selama ini Nabi berdoa minta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau merasa Allah akan memberikan jawaban kepadaku? Atani rajulan huma Jibril wa Mikail. Ya, telah datang kepadaku dua orang laki-laki. Maksudnya Jibril dan Mikail yang menjelma. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si. Ini ketika itu di rumah Aisyah nggak melihat. Maka kemudian salah satu di antara dua orang tadi, yaitu Jibril dan Mikail, duduk di dekat kepalaku. Wal akhar 'inda rijlayya. Sedangkan yang satunya duduk di dekat kakiku. Faqala ahaduhuma li sahibi. Maka salah satu di antara dua malaikat ini berkata kepada yang satunya, "Ma waja'ur rajul." Apa yang sedang dialami oleh orang ini? Maksudnya oleh Nabi SAW. Faqala matbubun. Maka dijawab matbub. Matbub artinya mashur. Dia sedang terkena sihir. Kemudian ditanya lagi, ini dialog antara dua malaikat tadi. Aisyah nggak mendengar, Nabi SAW yang mendengar. Man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Maka dijawab oleh yang satunya, Labid ibnul A'sam. Yang menyihirnya adalah Labid ibnul A'sam. Fi ayyi syai'in,
sihirnya itu bagian mana? Ya, apa yang disihir? Maksudnya sihirnya itu pakai media apa gitu? Qal dijawab fi mushtin wa musyatatin wa jufi tal'i nakhlatin zakarin. Ya, dia terkena sihir, medianya itu rontokan rambut yang ya dari sisir, kemudian tadi diletakkan di tandan kurma jantan. Wa aina huwa, lantas ditaruh di mana itu? Ikatan rambut yang sudah diludahi tadi yang diletakkan di tandan kurma tadi diletakkan di mana? Fi bi'ri Dzarwan. Diletakkan di sebuah sumur yang disebut dengan sumur Dzarwan. Fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasin min ashabi. Maka ketika diberitahu bahwa media sihirnya itu ada di bawah sumur, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi tempat tersebut bersama beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita, kata beliau, fasyahadaha, dan betul Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di bawah sumur itu. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa Aisyah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, maka beliau mendatangi Aisyah. Faqala laha, Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, hadhil bi'rul lati urituha. Wahai Aisyah, inilah sumur yang aku diberi ditampakkan. Maksudnya ditampakkan di sini, diberitahukan bahwa media sihir itu ada di bawah sumur ini. Ka'anna ma'aha nuqa'atu al-hinai wa ka'anna nakhlaha ru'usu asyayatin. Kata Nabi SAW, air yang ada di dalam sumur itu seakan-akan air hinna. Bahasa kita juga henna, apa henna? Ya pacar. Jadi warnanya itu merah. Ya, airnya itu seperti henna, seperti pacar, warnanya merah. Dan juga tandan kurma tadi yang diletakkan di situ rambutnya Nabi, itu seakan-akan ru'usus syayatin, seakan-akan kepalanya setan. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, afalastakhrajtahu, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengeluarkan media sihirnya itu tadi? Qal qad afaniyallahu fakarihtu an uthira 'alan nasi fihi syarran. Enggak perlu. Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan aku. Dan aku khawatir kalau ada yang maksa mengambil media sihir itu, maka aku khawatir nanti yang ngambil ini akan terkena keburukan juga. Ya, maka dibiarkan di dasar sumur tersebut. Yang penting nabinya sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amara bil bi'ri fadufinat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menutup sumur itu, ditimbun, diuruk. Ya, kemudian diperintahkan untuk diuruk. Wis. Bahaya kalau nanti ada yang ngambil airnya, itu takut nanti terkena sihirnya itu. Kemudian nuzulu al-mu'awwidhatain ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mu'awwidhatan. Ya, turun kepada Nabi dua surat yang dikenal dengan al-mu'awwidhatan. Kenapa kok disebut dengan al-mu'awwidhatan? Iya, diambil dari kata-kata al-mu'awwidhah, sesuatu yang digunakan untuk berlindung. Karena isinya dua surat ini, qul a'udzu, aku berlindung kepada Allah. Dua-duanya isinya perlindungan, meminta perlindungan. Suratul Falaq wa suratun Nas. Wa syufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidznillah taala
min sihri Labid ibnil Aqsam. Nabi pun telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah dari sihir Labid ibnul Aqsam tadi. Rawat Tahawi, Rawa At-Tahawi fi syarhi Mushkil Al-Athar bi sanadin sahih ala syarti Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala. Ada sebuah riwayat dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan saharon nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun minal yahud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disihir oleh seorang Yahudi, oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibnul Aqsam tadi. Fashtaka, maka beliau pun mengeluhkan, merasakan sakit dari sihirnya itu. Fa'atahu Jibril salawatullahi alaihi bil mu'awwidzatain. Maka kemudian datanglah Jibril alaihi salam membawakan 2 surat Al-Falaq dan An-Nas tadi. Untuk supaya Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah agar disembuhkan dari sihir itu. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahih an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzilat alayya suratan fata'awwadhu bihinna fa innahu lam yuta'awwadh bimithlihinna, yakni al-mu'awwidzatain. Kata Nabi, telah diturunkan kepadaku 2 surat, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan 2 surat itu. Sungguh tidak ada yang bisa melindungi lebih daripada 2 surat itu. Sungguh tidak ada yang menyamai perlindungan dari Allah dari orang yang membaca 2 surat itu. Maka seorang muslim ketika dia ingin dilindungi dari sihir, karena nggak ada yang bisa melindungi kita dari sihir kecuali Allah. Mau pakai apa? Nah, kita berlindung dari sihir pakai apa? Ada sebagian orang apa? Masang apa? Bawang, ngarep omahe dikai bawang, dikai lombok. Apa lagi? Uyah. Iya, apa lagi? Apa? Nanam kelor. Digawe kuazen itu kelor. Tidak ada media-media demikian yang seampuh ketika seorang meminta perlindungan kepada Allah, diantaranya adalah dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Makanya 2 surat ini itu termasuk di antara adzkarus sabah wal masa, termasuk di antara zikir pagi dan petang. Karena setiap saat kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari sihir. Kita nggak tahu orang-orang yang jahat kepada kita. Mungkin di depannya baik, di depannya seakan-akan manis, senyum kepada kita. Bisa saja di belakang itu mereka menyihir. Apalagi media-media sihir seperti yang kita singgung pada pertemuan yang lalu, di zaman sekarang luar biasa. Kalau dulu tukang-tukang sihir itu prakteknya di dalam gua atau di tengah alas atau di atas gunung. Yang dulu kan prakteknya gitu kan. Sekarang enggak. Lewat apa? Online jamaah. Loh iya sahih. Online sekarang. Kita pernah ngelihat live-nya tukang sihir. Dia meminta syarat tinggal sebutkan namanya kalau kau ingin menyihir wanita yang kau cintai, supaya dia kelepek-kelepek katanya, supaya dia jatuh cinta tergila-gila dengan Anda, sebutkan namanya, kemudian tanggal lahirnya, apa wetonnya, terus habis itu kirimkan fotonya. Tuh, hati-hati yang suka upload foto di medsos. Iya, itu buat media tukang-tukang sihir untuk menyihir. Maka larang putra-putri kita untuk upload selfie di medsos. Karena bahaya, itu bisa dijadikan media sihir. Kemudian tarku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Labid ibn al-Aqsam.
Nabi SAW membiarkan Labid dan tidak dibunuh, tidak dieksekusi. Padahal Nabi pemimpin. Ya, tapi nggak dieksekusi. Sebagaimana Nabi tidak mengeksekusi siapa? Gembong munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal Nabi punya power nggak untuk mengeksekusi? Punya. Nabi punya power karena Nabi pemimpin di kota Madinah. Nabi punya kekuatan untuk mengeksekusi, memberikan hukuman. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW karena mempertimbangkan mafsadat dan maslahatnya. Karena yang Umar ibn Khattab ketika minta izin untuk memenggal kepalanya Abdullah bin Ubay, Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya orang ini. Kata Nabi, la, jangan. Hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan. Nabi mempertimbangkan mafsadatnya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini dibunuh, maka orang-orang musuh-musuh Nabi SAW akan membuat framing Muhammad mateni sohibnya sendiri. Karena Abdullah bin Ubay ini, dohirnya sahabat, menampakkan diri seolah-olah dia sahabat Nabi SAW. Nabi tahu kalau dia munafik, tapi orang-orang luar tahu nggak kalau dia munafik? Nggak tahu. Orang-orang luar taunya Abdullah ini sahabatnya Nabi SAW. Ini bagaimana Nabi SAW mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Nggak modal semangat, nggak modal pekikan takbir, enggak. Tapi mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Maka demikian kita lihat pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, mereka mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Meskipun dohirnya seakan-akan itu melemahkan Islam dan kaum muslimin, namun batinnya mereka justru ingin untuk meredam gejolak, untuk menyelamatkan nyawa agar tidak terjadi pertumpahan darah, agar tidak hilang stabilitas keamanan. Itu. Meskipun secara dohirnya seakan-akan kok lebih membela orang kafir daripada orang Islam, tidak. Ya, ini sekali lagi untuk taklil mafsadah, untuk memperkecil mafsadat. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Nabi SAW tidak membunuh Labid ibnul A'sam, padahal dia adalah pelaku sihir yang telah menyihir Nabi SAW. Wa taraka Rasulullah SAW Labid ibnul A'sam walam yaktulhu. Nabi membiarkan Labid ibnul A'sam, tukang sihir ini, dan tidak membunuhnya. Faqad rawal Imamul Bukhari fi sahihi an Ibnu Syihab bin Az-Zuhri su'ila a'ala man sahara min ahlil ahdi qatlun. Ada riwayat dari Ibnu Syihab Az-Zuhri bahwasanya beliau pernah ditanya, apakah ada orang dari kalangan ahlul ahd, maksudnya orang yang hidup di bawah kekuasaan Nabi SAW yang masih memegang perjanjian. Apakah ada di antara mereka yang terbunuh karena sihir? Qal, maka dijawab oleh Az-Zuhri, balaghana anna Rasulullah SAW qad sunni'a lahu dzalik. Telah sampai riwayat kepada kami bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah disihir. Falam yaktul man sona'ahu, tapi Nabi tidak mengeksekusi, membunuh yang menyihirnya itu. Wa kana min ahlil kitab, dan yang menyihirnya itu termasuk ahlul kitab. Artinya orang yang berada di bawah perjanjian dengan Nabi SAW. Artinya rakyatnya Nabi sendiri. Qala Ibnu Battal fima naqalahu anhul hafidh fil fath wa innama lam yaqtulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Labid ibn al-A'sam li'annahu kana la yantaqimu li nafsi. Di antara alasannya, ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, Nabi tidak membunuh Labid karena Nabi itu nggak mau balas dendam urusan pribadi. Ini urusan apa ini? Urusan pribadi kan ini kan? Ya, ini pribadinya Nabi SAW. Maka Nabi tidak mau membalas sesuatu yang hanya berkaitan dengan pribadinya beliau. Wali'annahu khasya idza qatalahu an tathura bidzalika fitnatun bainal muslimina wa baina hulafaihi minal ansar wa huwa min namati ma ra'ahu min tarki qatlil munafiqin. Dan Nabi tidak membunuh Labid karena Nabi khawatir kalau Labid ini dibunuh maka akan terjadi kekacauan antara kaum muslimin dengan orang-orang Ansor. Karena Labid ini masih bagian dari apa? Orang-orang Ansor. Khawatir nanti keluarganya menuntut, wes dawa urusannya pokoknya. Tuh, itu mafsadatnya lebih besar. Ya, maka tidak dibunuh. Padahal memang khilaf di antara para ulama, tukang sihir itu dibunuh atau tidak hukumnya. Nah, tukang sihir itu secara asal hukumnya dipateni apa enggak? Oleh pemimpin lo ya. Aja main paten-paten. Semua hukuman had kembalinya kepada pemimpin. Potong tangan, rajam, kisos, itu semua kembali kepada pemimpin, kepada hakim. Bukan kepada manusia. Meskipun sudah terbukti, itu terbukti sihir, itu terbukti maling, ayo dipotong tangan, nggak boleh. Kenapa demikian? Karena selain itu wewenang waliul amr, yang kedua untuk menutup celah agar tidak ada orang yang menggunakan alasan-alasan seperti itu untuk membunuh orang yang tidak dia sukai. Contoh, anak nggak seneng sama fulan itu, tak pateni mari jret. Ketika ditanya sama orang lu, kok mbok pateni fulan ini? Iya, penyihir deh. Oh iya. Loh, kenapa fulan ini kok kau rajam sampai mati? Iya, dia berzina. Padahal tidak ada, saking tidak senengnya anak bede. Nah, maka untuk menutup pintu demikian, maka harus perkaranya dikembalikan kepada waliul amr. Tapi di sini kita bawakan materi lain tentang apakah tukang sihir itu
Ya, apakah tukang sihir itu dibunuh atau kemarin sudah disampaikan belum? Sudah. Pertemuan lalu itu. Kalau tukang sihir itu kafir atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Apabila sihir yang dimaksud di situ adalah ada unsur ta'awun ma'al jin, ma'as syayatin. Ada unsur MOU-nya dengan jin. Maka ini syirik. Berarti kafir dia. Sedangkan kalau sihir yang kemarin kita sampaikan, khifatul yad atau sur'atul yad, ya, kecepatan tangan, sihir yang dikhayalkan atau efek-efek ilusi-ilusi optik, nggak ada MOU sama jin, nggak ada ta'awun dengan jin. Ya, maka ini hukumnya tidak kafir, tapi tetap dosa. Ya, jangan dibilang terus profesi tukang sulap itu halal, enggak. Tetap itu dosa. Karena termasuk jenis sihir. Nah, sekarang apakah tukang sihir itu dibunuh? Maka ini juga ada khilaf di antara para ulama. Namun kata beliau, pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan an-sahir yuqtal mutlaqan. Tukang sihir itu dibunuh, dieksekusi secara mutlak. Di antara dalilnya adalah ucapan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Umar ibn Khattab termasuk di antara al-khulafa'ur rasyidun yang kita diperintahkan untuk mengikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Umar pernah mengatakan kepada para sahabat yang lain ketika jadi khalifah ini ya, uqtulu kulla sahirin wa saharatin. Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Maka ketika itu para sahabat membunuh sekitar 3 tukang sihir. Karena sudah ada perintah dari siapa? Pemimpin. Kalau antum diperintahkan sama presiden, bunuh tukang sihir. Wah, ayo. Iya, ayo. Maka di sini Umar memerintahkan untuk dibunuh dan tidak diperinci, tidak dimintai tobat. Maksudnya diperinci ini dimintai tobat. Kan biasanya kalau eksekusi itu fa in taba wa illa fa intaba wa illa yuqtal. Kalau dia mau tobat dilepas. Tapi kalau dia tidak mau tobat baru dieksekusi. Biasanya kan gitu kan? Tapi khusus penyihir kata Umar nggak perlu dimintai tobat. Tobat nggak tobat tetap apa? Tetap dibunuh. Urusan tobat urusan dia sama siapa? Allah. Ya, Allah Ghafurur Rahim. Kalau tobatnya memang tobat nasuha diampuni oleh Allah. Tapi tetap hukuman di dunia berhak dia untuk dibunuh. Nah. Kemudian sebelum kita tutup, di sini ada nasihat dari penulis, anfa'u ilajin lis-sihir. Pengobatan yang paling manjur untuk sihir. Ya, pengobatan yang paling manjur untuk sihir. Kata beliau, qala Ibnul Qayyim. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa min anfa'i ilajati sihri al-adwiyatu al-ilahiyatu minal adhkar. Di antara pengobatan yang paling manjur, paling bermanfaat bagi yang terkena sihir atau untuk pencegahan terhadap sihir adalah obat-obatan ilahi. Ya, obat-obatan ilahi. Apa itu? Bukan Panadol. Oh kan. Minal adhkar, dari zikir-zikir, wal ayat atau ayat-ayat Al-Quran. Dibaca ya, bukan dipajang tok. Nah, orang merasa, oh ini omaku gak kira kena sihir. Apa ono pajangannya ayat kursi. Dipajang tok. Ya, kaligrafi. Apa mana tulisannya itu gak kena diwoco. Kaligrafi lah ngono biasanya. Bulet. Ya, sak jam baru, oh tiba-tiba ayat kursi. Dipentelengi sak jam, opo iki tulisannya. Tiba-tiba ayat kursi. Enggak, dibaca. Ya, kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan.
Maksudnya kuburan itu nggak boleh dibacakan Al-Quran. Nggak ada baca Quran di kuburan, nggak ada. Nah, rumah kalian jangan dijadikan seperti kuburan yang tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Salah satunya, intinya dibacakan Al-Quran di dalamnya. Wadda'awat, demikian juga doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini diantara pengobatan yang paling manjur, pencegahan yang paling manjur dari sihir. Nggak ada cara-cara seperti tadi, daun kelor atau majang fotonya Habib, majang fotonya ulama, majang fotonya kiai, biar apa? Nggak kena sihir. Nggak ada. Ya, justru dikhawatirkan itu biangnya sihir. Naudzubillah. Fal qalbu idza kana mumtali'an minallah maghmuran bi dzikrihi. Kata beliau, seorang ketika hatinya itu dipenuhi dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia selalu berzikir. Artinya hati kalau selalu ingat kepada Allah, lisan selalu berzikir, selalu menyebut-nyebutnya. Kayak orang kalau dia itu di dalam hatinya itu selalu ingat dengan kekasihnya, maka pasti yang keluar dari mulutnya apa? Sampai belenger kadang. Oh, sing mbok omongno ket mau harim gitu. Kan dulu kan gitu. Ya karena apa? Hatinya memang terpenuhi dengan wanita tersebut. Walahu minat tawajjuhati wad da'awati wal azkari wat ta'awudzati wirdun la yukhillu bihi yutabiqu qalbahu wa lisanahu. Ya, kata beliau, seorang yang hatinya sudah selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu konsentrasi menghadap kepada Allah, berdoa, berzikir, minta perlindungan kepada Allah. Itu menunjukkan keselarasan hati dengan lisan. Nah, sudah habis. Hah? Tap in ngentek lagi di sini. Sedikit ini, tanggung jamaah. Kana min a'dhamil asbab allati tamna'u isabatas sihri lahu. Inilah sebab terbesar yang mencegah seseorang dari kena sihir. Kemudian lanjut kata Ibnul Qayyim, wa sultanu ta'thiris sihri huwa fil qulubid dha'ifah. Biasanya yang terkena sihir itu adalah hati yang lemah. Biasanya ya. Tapi tadi Nabi kok bisa kena sihir? Apakah Nabi hatinya lemah? Enggak. Itu karena tadi sihirnya yang memang kuat. Makanya tadi disebutkan ini sihir yang sangat dahsyat. Sampai sekelas Nabi yang hatinya selalu ingat kepada Allah terkena sihir juga. Semuanya dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Sehebat apapun tukang sihirnya, dukunnya, selemah apapun hati seseorang, kalau Allah tidak mentakdirkan kena sihir, dia nggak kena sihir. Tapi ini diantara ikhtiar kita, usaha kita untuk supaya terlindungi dari sihir. Walihada ghalibu ma yu'athiru fin nisa wassibyan wal juhal. Karenanya sihir ini kebanyakan kenaknya itu sama para wanita-wanita atau anak-anak kecil atau orang-orang yang lemah agamanya. Biasanya itu yang jadi korban sihir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.